Prof. Lucy, Ibu sebagai rektor pertama perempuan di Unila punya tanggung jawab bagaimana mengembalikan marwah itu, bagaimana mengembalikan dignity itu, citra Unila itu, ya minimal kembali seperti semula. Bahkan itu nanti juga saya menyarankan statuta diperbaiki. Statuta diperbaiki. Nah, perbaiki. Jadi statuta itu nanti mungkin bukan hanya senat akademik seperti sekarang, tapi ada senat guru besar atau apalah namanya itu yang bisa mengawasi kebijakan rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di channel Gunsan Talk. Pemirsa Gunsan Talk, kali ini saya bertemu dengan senior, ini mantan rektor, bukan mantan lah, nyebutnya Senior, rektor senior. Rektor Senior. periode 1998 2007. 2007. Beliau ini 2 periode jadi rektor dan menurut saya mudah, sangat mudah. 47 tahun sudah jadi rektor. Nah, pemirsa Gunsan Talk, kita ingin tanya pendapat beliau tentang terpilihnya Bu Profesor Lusmelia Apriani, nggak salah nih, takut salah ngomong. Biasa dipanggil Bu Lucy. Beliau ini angkatan 83 Semanda. Prof. Lucy ini angkatan 83 Semanda dan di umur 58 ya, nanti 57 ke 58 beliau jadi rektor di kondisi yang Unila ada masalah yang cukup luar biasa dengan adanya KPK bisa turun ke Unila. Nah, kali ini kita mau menanya pendapat Prof. Muhajir tentang bagaimana menurut beliau Unila ke depan di kepemimpinan Prof. Lucy yang ada masalah kemarin, bukan Prof. Lucy-nya tapi sebelumnya ada masalah. Bagaimana pendapat Prof. Muhajir? Yang pertama, saya ingin mengucapkan selamat ya pada Prof. Lucy atas terpilihnya sebagai rektor periode 2023 sampai 2027. Ya. Dan menurut saya tantangan yang akan dihadapi oleh Prof. Lucy sangat berat. Karena posisi Unila sekarang ini pada titik nadir ya dari aspek marwah ya. Marwah ya, Pak? Marwah ya. Apa pengelolaan juga masuk nggak, Prof? Belum, ini marwah saja, marwah reputasi, marwah dignity kalau bahasa Inggrisnya dignity. Karena apa? Karena dari aspek akademik ya, dari aspek ranking dan seterusnya itu tidak banyak pengaruh ya. Kita tetap sekarang masih ranking 10 atau 9 ya. 9 sekarang ya, udah naik. Itu sesuai sudah dengan yang saya canangkan dulu top 10 ya. Ini top 10 ini sudah melebihi. Sudah dicanangkan saya pas zaman saya tahun 2005 itu 2005. 2005 zaman saya rektor, saya mencanangkan 2025 kita minimal top 10 gitu. Ya. Ternyata tercapai juga, tercapainya. Malah sebelum 2025 sudah ya. Ini achievement yang luar biasa menurut saya ya bagi Unila. Tetapi dengan adanya OTT, terus terang saja marwah dignity Unila langsung jatuh. Semua memperbincangkan Unila, bukan masalah prestasi, bukan masalah ranking, tetapi masalah keterpurukan. Semua alumni agak malu-malu menyebutkan bahwa saya alumni Unila. Dosen juga begitu, mahasiswa juga begitu. Saya sebagai pensiunan juga begitu ya. Karena apa? Karena selama ini kita sudah membangun nilai-nilai integritas, nilai-nilai kewibawaan kampus ya. Karena kampus adalah pusat keunggulan, kampus adalah pusat di mana demokrasi, di mana kebenaran, di mana kejujuran itu dibangun, akhlak semua dibangun betul. Tetapi dengan adanya OTT kita semua jadi jatuhlah wibawa kita ya. Oleh karena itu menurut saya ke depan Prof. Lucy, Ibu sebagai rektor pertama perempuan di Unila punya tanggung jawab bagaimana mengembalikan marwah itu, bagaimana mengembalikan dignity itu, citra Unila itu, ya minimal kembali seperti semula. Program apa yang harus kita lakukan? Ini berat. Kalau masalah akademik, masalah riset sudah berjalan. Karena apa?
Karena sivitas akademika kita, terutama dosen, itu sudah banyak doktor, banyak guru besar, dan kita sudah ditempa sedemikian rupa sehingga tidak ada banyak pengaruh itu. Tapi masalah ini tidak ada pengalaman kita. Tidak ada pengalaman. Tidak ada pengalaman. Baru pertama ini. Baru pertama kali. Itu masalah pengelolaan keuangan bukan, Prof? Termasuk keuangan, termasuk bukan hanya itu, termasuk integritas, Iya. integritas pimpinan dan seterusnya, ya. Yang lupa ya dengan tugas kita bahwa kita juga membangun integritas ya. Oh, kita akademisi. Akademisi. Bukan politisi ya, Prof? Bukan politisi. Jadi itu masalahnya ya. Oleh karena itu Prof. Lusi, tugas berat ini adalah terutama ya bagaimana mengembalikan marwah itu, mengembalikan reputasi, mengembalikan dignity, mengembalikan citra. Kalau itu berhasil, wah luar biasa. Kalau nanti Unila dari aspek marwahnya itu, dari aspek reputasi itu kembali pelan-pelan kembali seperti semula, apalagi lebih meningkat. Iya. Bu Lusi berhasil ya. Pertahanan top 10 malah bisa naik mungkin. Bisa naik, bukan hanya top 10 tetapi wibawa kita ya sudah hormat lagi kepada Marwah Unila. tadi ya, Marwah itu marwah. hormat lagi pada Unila. Saya pikir begitu. Terus bagaimana nih pesan Prof ya soal pengelolaan keuangan, karena di zaman Prof Muhadjir kan beda nih. Beda. Jalur mandiri itu ada nggak dulu jalur? Belum ada zaman saya. Belum ada. Nah, bagaimana pendapat Prof Ya. Muhadjir ke depan Ya. akibat skandal ini, kita anggap skandal lah, kita nggak perlu malu Ya, lagi ya, kan nggak gitu. perlu malu lagi. Ya. Ke depan ini pesan-pesan untuk junior Ya. Prof Muhadjir Ya. ini seperti apa? Ya. Silakan Prof. Jadi yang pertama saat kejadian OTT kami kan ada zooming ya, zooming dengan alumni, Para dengan alumni dosen. Unila ya. Saya termasuk ininya, Idenya ya. ide itu saya Pak Ansori, Sama Pak Ansori ya. zooming ya. Nah dari hasil zooming itu ya salah satu poin yang kita sarankan kepada Pak Menteri adalah cabut itu penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri ya. Tetapi ditolak oleh rektor-rektor. Oh, rektor Ya, seluruh majelis Indonesia rektor itu menolak itu. Oh, majelis rektor ya. Majelis rektor menolak. Karena apa? Karena memang itu salah satu sumber pemasukan untuk universitas. Sumber ya. Walaupun sebenarnya di situ ada kriteria-kriteria, ada cara-cara bagaimana mengatur keuangan dan seterusnya. Ya. Jadi menurut saya karena itu tidak berhasil, bahwa itu bagusnya dicoret ya. Dicoret saja. Iya, coret saja. Apa Tapi- kembali ke dulu Prof, ikatan dinas itu kalau kedokteran? Ya ada itu kan, kita kan ada SBMPTN, ada SNPTN, ada yang pinter-pinter itu ditarik Iya, ya. MDK ya dulu. Ada itu sebenarnya. Tapi ini kan jalur mandiri supaya uang masuk ke universitas. Legal ini legal ya. Tetapi proses pengelolaannya yang menurut saya harus diperbaiki ya. Kita harus sesuai dengan aturan dari Dikti ya. Kalau misalnya ada sumbangan ya, ada sumbangan itu setiap fakultas kan beda-beda. Iya. Ada sumbangan, katakanlah kedokteran sumbangannya 100 misalnya. Ya uang 100 juta itu ya masuk langsung ke rekening universitas. Tidak ada itu uang di luar itu yang masuk ke rekening lain, tidak boleh itu. Dan pengawasannya harus ketat ya. Dan setiap fakultas kan beda-beda. Harus transparan ya, Prof. Harus transparan, diumumkan dan orang bisa lihat, ngecek Nilainya. Iya. Dan senat juga harus berperan, tapi senat sekarang kan hanya senat akademik Iya. ya, nggak bisa dia masuk ke situ, wilayah itu Wilayah bukan itu wilayah nggak senat. bisa. Oleh karena itu nanti juga saya menyarankan statuta diperbaiki. Statuta diperbaiki. Perbaiki. Jadi statuta itu nanti mungkin bukan hanya senat akademik seperti sekarang, tapi ada senat guru besar atau apalah namanya itu yang bisa mengawasi kebijakan rektor. Kalau sekarang nggak berani. SPI itu nggak berani ngawasin kebijakan rektor. Nggak berani ya. Senat akademik nggak berani. Ya nggak? Iya. Oh itu mendasar. Itu kenapa Prof nggak berani? Ya nggak ada kewenangan. Senat kan akademik, senat kan hanya mengurusi akademik. Akademik aja sih. Akademik aja, takut sama rektor itu. Iya. SPI kan yang Pak Budiono itu kan hanya anak buah Pak Rektor. Iya. Tapi kalau senat guru besar, kita bisa mengoreksi, meluruskan kebijakan rektor yang tidak pas. Tidak pas, bukan Iya. nyeleweng, tidak pas. Yang tidak pas. Jadi aspek-aspek kebijakan itu juga harus dikontrol. Kalau ada kode etik, Prof, Senat guru besar itu kode etik. itu guru Iya. ad hoc itu, Prof ya. Iya. Termasuk misalnya ada plagiarism. Hmm. Kode etik itu senat guru besar. Ada dekan yang ini ya, yang mohon maaf lah, misalnya ada
sesuatu yang nggak pas, bukan aspek keuangan, tapi aspek morality, Moral. kode etik itu senat guru besar. Tapi tidak ada di statuta. Tapi nggak ada, berarti statuta harus regulasi. Itu malah tugas utama Bu Lucy nanti adalah selain tadi itu statuta harus perbaiki. Itu per universitas apa dari Itu universitas. yang punya statuta mempergai itu Iya, hak kita, universitas ya? kita. Bukan kementerian yang berbeda? Bukan. Kementerian hanya menandatangani aja nih. Oh. SK-nya dari kementerian, tapi yang membuat kan kita. Iya, iya. Ya Jadi itu bisa mandiri Bisa. artinya. Nanti kementerian menteri yang menandatangani ya, tetapi yang membuat kita. Nah, kita ini statutanya udah lama sekali belum diperbaiki. Terakhir zaman Zaman era Pak siapa ya? Sugeng, Pak Sugeng ya? Iya, sekarang udah berapa tahun? Iya. Padahal setiap 5 tahun kita bisa perbaiki sesuai dengan perkembangan zaman. Itu Ini ada aturan mainnya, Prof. ada. Ini kelemahan kita mengapa terjadi UTT juga. Manajemen keuangan tidak diatur, jadi tidak ada yang ngawasi. Ya enggak? SPI kecil banget, SPI kan di bawah rektor. Masa Iya. mengawasi Pak Rektor? Senat nggak bisa, Senat kan ngawasi akademik. Sama kayak ini kalau di Pemda. Iya. Di bawah Inspektorat. kepala daerah. Iya. Inspektorat di bawah kepala Iya. daerah. Nggak bisa. Jadi statuta harus diperbaiki, harus apa? Perbaiki. Regulasi ya, diperbaiki ya. Iya, perbaiki. Ada tadi apa namanya? Guru besar. Guru Bisa Senat guru besar senat guru besar. atau apa namanya lah terserah. Itu di luar senat akademik tadi Bisa ya. di luar. Oke, Di luar. oke. Dia bisa Iya. mengadili ya, bisa mengadili. Bukan mengadili Bukan lah. mengadili, apa namanya? Ya kalau misalnya Memberi ini ya? iya memberi arahan, Ah, ya, oke. meluruskan, mengoreksi dan seterusnya. Ya. Kemudian di senat guru besar itu anggotanya guru besar yang sepuh-sepuh, yang punya wawasan luas, yang apa namanya itu. Tapi wise. masih ini ya, masih belum pensiun ya. Belum pensiun, Oke. masih belum pensiun. Ya, wah itu luar biasa. Sekarang kan banyak guru besar yang tidak diberdayakan. Iya, iya. Nganggur dia guru besarnya. Jadi intinya apa guru-guru besar yang senior itu diberdayakan juga. Diberdayakan Prof, ya. juga. Jangan dibuat mereka Heeh. hanya ngajar Iya, gitu ya. dan persepsi sekarang ini adalah, mohon maaf ini, pimpinan itu kadang-kadang takut dengan guru besar yang senior gitu ya. Karena guru besar senior itu kadang-kadang mengkritisi ya. Jangan takut. Justru Kritisi kan nggak ada masalah. nggak ada Prof. masalah, kita undang, justru mereka ada kritisi, Iya. mengkritisi kita, berterima kasih. Ya enggak? Iya. Karena guru besar itu wawasannya lebih luas dan lebih bijak. Sama kayak menguji tesis atau disertasi lah gitu. Persis. Dia mengkritisi apa yang dia kritisi. Kita mempertahankan ini kita argumen kita Betul, gitu. betul. Jadi menurut saya ini momentum buat Bu Lucy pada kondisi kita di apa namanya semacam extraordinary condition Iya, inilah extraordinary. ya Bu Lucy bisa mengambil program-program yang Langkah-langkah. bagus dalam rangka mengembalikan marwah, terus yang tadi itu dalam rangka memperbaiki pengelolaan semuanya, bukan hanya keuangan tapi yang lain juga, buat itu statuta baru, perbaiki statuta baru karena sudah lama belum diperbaiki. Ada senat Ya, guru besar. ada senat guru besar atau apa. Wah, Untuk betul. mengkritisi lah ya, bukan Mengkritisi. mengontrol lah ya Bukan, namanya. bukan. Ya, ya, ya. Itu. Oke. Itu akan luar biasa. Ada lagi, Prof, di terakhir ini untuk Bu Lucy? Ya, menurut saya Bu Lucy untuk ke depan ya pelajari apa-apa yang sudah dilakukan pendahulunya ya. Poinnya adalah rektor yang sekarang ini harus melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh rektor-rektor sebelumnya. Jadi ada sustainability. Yang baik tentunya. Yang baik tentunya. Yang tidak baik ditinggalkan, dikritisi ya. Sustainability itu penting. Jadi apa yang kita lakukan sekarang bukan terpisah dari kegiatan program rektor sebelumnya, tidak, tapi ada keberlanjutan, ada kontinuitas. Itu sustainability ya. Kalau itu dilakukan, itu akan memberikan dampak yang positif yang luar biasa ya. Kemudian mohon itu juga dicek gitu ya, dievaluasi. Ada juga ya dosen-dosen yang atau pejabat-pejabat yang tidak pas ya di dalam melakukan Tidak pas ya. Itu cepat diganti aja Bu Lucy ya, karena itu nantinya akan jadi bumerang juga, akan ngerepotin Bu Lucy ya. Dan saya yakin Bu Lucy dengan pengalaman yang banyak, track record Bu Lucy saya baca itu udah pernah jadi wakil dekan 1, dekan juga kan. lembaga penelitian ya. Itu luar biasa ya. Dan itu modal, itu social capital ya. Social Ya, capital. modal. Jadi Bu Lucy ini terpilih bukan karena
ujuk-ujuk ya, tapi melalui proses ada track record yang bagus ya, karena leadership di universitas itu dihasilkan bukan karena ujuk-ujuk ya, tapi perlu ada track Nggak bisa record. tiba-tiba gitu. Tidak tiba-tiba. Ujuk-ujuk. Harus ada track record, dan Oke. track record Bu Lucy saya baca tadi Sudah sangat memenuhi bagus lah. ya. Dan Bu Lucy lulusan dari luar negeri, jadi pengalaman sudah banyak juga gitu ya. Jadi mudah-mudahan lah dengan terpilihnya Bu Lucy sebagai rektor ya, ini akan mengembalikan marwah, mengembalikan citra, dan Unila akan lebih cepat, lebih kuat kembali. Lebih Selamat kuat, ya, pulih Bu lebih Lucy. cepat. Ya, Pemirsa Gunsan Talk, itulah yang apa kata Prof Muhadjir tentang ucapan selamat beliau terhadap Prof Lucy di kepemimpinan 2023-2027 mendatang. Pengalaman beliau bisa diambil dan yang terbaik seperti apa, kemudian ada masalah perlu diperbaiki dan diperbaiki karena apa extraordinary tadi Iya, Prof, ya. condition. Nah, kondisi seperti ini harus kerja keras, Prof Lucy. Demikianlah bincang kita kali ini di Gunsan Talk, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.